Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fidiana dengan NIM 214829888SV20036 akan mempresentasikan hasil dari kelanjutan proyek React Native pada praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut yang berjudul Spreadsheet Apps Script. Nah, Spreadsheet Apps Script ini merupakan sebuah Google Apps Script yang merupakan platform scripting yang memungkinkan programmer membuat otomatisasi, menyesuaikan, dan memperluas fungsionalitas produk Google. Dalam React Native Spreadsheet Apps Script ini, fungsi Apps Script digunakan sebagai automasi tugas berulang dalam spreadsheet, seperti pengisian data secara otomatis, penggantian nilai-nilai pada sel, dan melakukan pengaturan format sel. Kemudian, AppScript memungkinkan untuk melakukan pemrosesan data yang lebih kompleks dan analisis, seperti mengelola data, menghitung statistik, dan menghasilkan laporan dengan kustomisasi. Kemudian, dengan menggunakan AppScript, programmer dapat mengakses dan berinteraksi dengan sumber data eksternal seperti API web dan basis data eksternal. Kemudian, AppScript memungkinkan pengguna untuk mengatur izin script atau akses ke data spreadsheet. Di sini digunakan untuk mengedit data dan mengakses fungsionalitas tertentu. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan spreadsheet dengan kolom timestamp, nama, deskripsi, latitude, dan longitude. Setelah melakukan pembuatan kolom tersebut, dilakukan extension dengan membuat AppScript. AppScript di sini yang digunakan adalah kode JS dan GeoJSON.js. Nah, setelah dilakukan pengaturan pada scriptingnya, kemudian dideploy. Yang dideploy adalah untuk GeoJSON. JSON ini adalah web app atau URL dari AppScript yang digunakan untuk GeoJSON. Kemudian ini adalah web app atau URL yang digunakan untuk JSON. Bentuk dari JSON, bentuk dari GeoJSON sendiri adalah seperti ini, berisikan sesuai dengan kolom-kolom yang telah kita buat, yaitu ada timestamp, nama, deskripsi, latitude, dan longitude. Latitude dan longitude ini berisikan koordinat dari lokasi yang kita inputkan. Nah, setelah proses tersebut dilakukan, kemudian kita mendeploy, kita membuat, kita mendeploy ya, ini adalah hasil deploy yang ini adalah repository dari GitHub saya. Projectnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah folder dari Visual Studio Code project saya yang
saya deploy ke repository GitHub. Dari sini, link link Get.json ini dihasilkan dari nih GeoJSON ini script ini, kemudian di deploy ke GitHub sehingga kemudian dilakukan pengaturan-pengaturan sehingga mendapatkan ini repository dari GitHub project saya yang berisikan ketika diklik berisikan eh, seperti ini form peta lokasi objek, di mana di sini terdapat nama objek, deskripsi, lintang, dan bujur. Lintang ini berisikan latitude dan bujur berisikan longitude. Seperti di sini. Dari link GitHub page ini kemudian digunakan untuk menyusun aplikasi pada Android. Nah, di sini dilakukan pembuatan file peta lokasi objek.js. Nah, di sini ditambahkan form input. Nah, form input ini berasal dari link ini, link yang ada di GitHub page. Kemudian, untuk halaman web map-nya digunakan ditambahi aja dengan /map.html. Kemudian dilakukan pengaturan-pengaturan seperti pada home screen berisikan title atau judul aplikasi dan list dari apa yang kita gunakan pada aplikasi ini. Kemudian pembuatan map screen yang berisikan map dari GitHub page. Kemudian menambahkan fungsi add data screen yang berisikan form input. Form input itu berasal dari GitHub page juga. Kemudian menambahkan data bukan profile screen yang berisikan portofolio. Kemudian menambahkan data screen. Nah, data screen ini berisikan uh, komponen-komponen atau nama kolom yang ada di spreadsheet. Kemudian JSON URL-nya ini berasal dari apps script pada bagian JSON ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian melakukan pengaturan seperti uh, pengaturan style pada view untuk nama, kemudian untuk deskripsi, kemudian untuk latitude longitude, seperti itu. Ini. Nah, kemudian dari get data object ini kita panggil ke peta lokasi objek untuk ditampilkan ke data screen dengan menambahkan import berupa get data object from get data object. Nah, terus selanjutnya di sini diatur dengan menambahkan function myTabs, kemudian return untuk navigation container, kemudian menambahkan tab navigator berupa tab screen. Nah, di sini yang ditambahkan adalah home screen, map screen, add data screen, profile screen. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan dari home screen. Home screen seperti ini. Home screen seperti ini. Kemudian ada tampilan dari Maps. Nah, Maps ini berisikan
tampilan maps yang telah kita atur pada file React Native Content Peta Lokasi Objek ini di sini dengan set mapnya adalah set view-nya pada koordinat ini. Nah, di sini terdapat titik-titik marker di mana marker ini berisikan pop-up dari data yang telah kita input. Seperti ini adalah nama, kemudian ini adalah nama dari objek, kemudian ini adalah deskripsinya. Ini nama objek dan ini adalah deskripsinya. Kemudian untuk menambahkan objek sendiri, lakukan pada bottom tabs add data. Nah, ini adalah tampilan dari form input add data. Kita bisa menambahkan dari sini. Terus, kemudian kita bisa mengatur di mana kita akan titiknya di sini. Nah, ketika kita pindahkan markernya di sini, kemudian dapat kita simpan. Nah, selanjutnya ini adalah list dari data yang telah kita inputkan. Seperti ini. Kemudian ini adalah portofolio dari akun. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.